Aku adalah anjing kura. Karena itu aku membunuh Munir. Tentu aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk apa? Aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain, sama seperti yang biasa aku lakukan kepada orang-orang lain bila mana perlu. Kau tidak perlu tahu siapa diriku, bukan karena aku berseragam. Sama sekali bukan. Ini bukanlah soal berseragam atau tidak berseragam. Karena aku membunuh atau tidak membunuh Munir tidak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu dan siapapun di dunia ini memang tidak perlu tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan karena aku seorang pengecut. Tidak ada pengecut yang selalu menantang bahaya seperti aku. Namun tak lebih dan tak kurang, karena siapakah adanya diriku ini? Ya, sekali lagi, siapa memang sama sekali. Sudah aku bilang tadi, aku adalah anjing kurap. Jika bukan, aku tidak akan membunuh Munir. Jangan keburu marah. Aku toh mengatakan diriku yang membunuh Munir, bukan Tuhan yang membunuhnya melalui diriku. Jangan marah. Aku tidak mengatakan sudah kodrat Tuhan membawa Munir harus mati melalui diriku. Tidak. Kalau begitu caranya, begitu aku tidak usah mencari-cari. Aku juga tidak membela diri dengan mengatakan diriku gelap mata, kerasukan setan, atau semacamnya. Tidak, sekali lagi tidak. Aku membunuhnya dengan penuh kesadaran. Jadi tentang siapa yang membunuh Munir tidaklah perlu dipertanyakan lagi. Gamblang, tanpa keraguan Munir mati diracun. Bahkan angka-angkanya tertera dengan tepat. 83% arsenik 3, 17 arsenik 5, konsentrasi arsenik 3 sebanyak 0,460 mg per liter. Itu menyebabkan blokade reaksi detoksifikasi. Ya, lantas terjadi penekanan ekskresi arsenik melalui ginjal. Ya, Munir mati dibunuh, artinya ada pembunuhnya. Ada, sekali lagi ada. Munir tidak mati tanpa ada yang membunuhnya. Adapun pembunuhnya artinya orang yang memikirkan, merencanakan, dan akhirnya menggalang usaha agar kematian Munir menjadi nyata. Adalah aku dan hanya diriku. Begitu penting adanya aku sehingga tanpa kelahiranku tidak ada kematian. Olah Munir. Maksud hati melanjutkan kuliah di Utrecht, Belanda, dengan tesis tentang penghilangan paksa sebagai pilihan politik rezim militer dari tahun 1965 sampai 1998. Kok malah hilang sendiri? Ya, sejak tahun 1998 itulah kamu menantang. Kamu bongkar kenyataan adanya orang hilang. Kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara setelah susah dan payah dilakukan intimidasi terhadap aktivis urusan itu. Memang beberapa di antaranya salah tuh. Dasar amat. Tetapi ya tidak usah dibongkar-bongkar dong. Nyap, asal tahu aja nih, bukan aku, tapi kamu yang membuatku memutuskan agar sisanya hilang selamat. Aku membunuh Munir, artinya akulah yang merencanakan agar riwayat hidup manusia yang dimulai tanggal 8 Desember 1965 di Malang itu bisa segera ditamatkan. Dan ternyata berhasil. Pada hari Selasa 7 September 2004 di udara dalam pesawat Garuda 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Memang
Aku tidak dengan tepat akan mengetahui bahwa berdasarkan analisis rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 ataupun berdasarkan simulasi farmakologi kinetik konsentrasi arsen di dalam darah, arsenik itu akan perlu 8 sampai 9 jam untuk membunuh Munir. Tidak akan dan tidak perlu. Yang penting dia mati dan tidak berkolah. Tentu ketika merencanakan orang kecil berkumis lebat yang sangat menjengkelkan ini konflik, aku tidak merencanakannya sampai sedikit. Jika aku tahu orang-orang Belanda busuk itu akan memergoki adanya arsen atau racun dalam lambung, darah, dan kencingnya, mungkin aku akan merencanakan cara pembunuhan yang baik. Tembak jarak jauh, tabrak mobil atau santet. Ya, kami kelompok yang melaksanakan proyek pengkondisian Munir pernah membicarakan ilmu Harry Potter ini, bahkan menghubungi sejumlah tukang santet, tapi rencana yang satu ini tidak pernah terlaksana. Satu kali ya, aku akui dan terus terang aku yang membunuh Munir, tapi tidaklah penting aku ini siapa. Seperti semua orang, aku juga dilahirkan oleh seorang ibu. Aku tidak lahir dari pohon, tidak juga dari batu. Aku mohon percaya, tidak sekalipun ibuku yang sama mulianya dengan ibu manapun di dunia ini akan pernah mengatakan bahwa membunuh itu baik. Aku mencintai ayah, ibuku mencintai ayahku, ibuku melahirkan aku, menyusui diriku, merawat, mengasuh, dan penuh kasih sayang membesarkan diriku. Setelah besar, aku membunuhmu. Mungkin ini terjadi pada manusia, mungkin iya, mungkin semestinya tidak. Tetapi jangan bertanya padaku, karena seperti yang telah kukatakan, aku adalah anjing kurak, dan hanya karena aku anjing kurak maka aku membunuhmu. Janganlah kepada diriku kau bertanya tentang pembunuhan Munir sebagai pembunuhan politik, karena bahkan dalam hati kecilku pun kuingkari kejadian sebagai pembunuhan politik. Dengan atau tanpa politik, aku memang sudah lama terhadap. Memang betul, sudah pasti itu bukan pembunuhan kriminal, dan hanya pembunuhan politik yang membenarkan pembunuhan orang kecil yang tidak sudi digertak itu. Tetapi apakah dengan begitu lantas pembunuhan itu menjadi salah? Tentu saja tidak. Munir memang menjengkelkan dan mengkhawatirkan semua orang, tapi politik adalah sebuah permainan, dan permainan itu ada. Jika ingin membungkam dan menghentikan Munir, seni itulah yang dimainkan, dan itulah yang semestinya dilakukan dalam politik. Ngomong di sana, ngomong di sini, ngomong begini, ngomong begitu. Jujur maupun licik, lugu maupun pura-pura lugu, tipu daya macam apapun sahih, selama tidak melanggar hukum dan kau bisa berpikir sendiri apakah pembunuhan dengan cara seperti itu melanggar atau tidak melanggar hukum. Betapapun di antara semua orang yang kebakaran jenggot itu tidak ada seorang pun yang berpikir, merencanakan, menggalang, melaksanakan pembunuhan seperti itu. Hanya satu orang yang melakukan semua itu, yakni aku. Dan tidak ada lain selain aku. Tentu dengan sejumlah pembantu yang maafkan bahasa, tidak bisa membedakan antara terpaksa membunuh demi bela diri, bela negara, pembunuhan politik. Buat mereka cukuplah diberi alasan bahwa Munir harus mati sebelum pemilihan presiden. Dan sungguh mati itu hanya omong kosong saja. Munir mati atau tidak mati
tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan presiden sama sekali. Kukira mereka terbawa aman-aman. Film detektif. Pekerja intelijen itu kok rasanya kurang afdol tanpa menumpahkan darah. Dan tentu saja itu salah. Mereka yang menjalani kerja intelijen tahu benar. Membuat jadi nyata seperti dalam film detektif dengan penuh seluk-beluk meracuni. Terima kasih. Dika tentu terkejut dengan pengakuan saksi kepada polisi yang telah dicabut itu. Pengakuan yang disampaikan tanpa paksaan. Iya, dicabut. Tapi sudah terlanjur dikatakan yang meskipun dengan segala kekonyolan sahih saja menurut hukum, sebagai pengakuan yang telah dituliskan tak pernah dapat ditarik kembali. Sudah tertulis dengan aksara dan bahasa yang telah disepakati bangsa, tercetak, diperbanyak dan beredar, mengendap selamanya dalam catatan sejarah. Ya, dikau cukup berdudaya. Dikau akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya mengetahui betapa racun itu sudah diujikan kepada seekor kucing. Kalimatnya tertulis dengan jelas. Dikasih ke ikan asin. Dimakan kucing, kucing nyaman. Dilanjutkan buah pesan. Racun ini tidak boleh kena orang lain selain murid. Iya, diucapkan seolah-olah melakukan perbuatan yang baik. Ya, memang betul, tentu saja bahwa banyak yang senang, bahkan sungguh-sungguh bahagia tanpa pernah merasa perlu berterus terang dengan kematian. Tentu itulah mereka yang ikut teruntungkan karena kepentingan yang terselamatkan. Kepentingan apa? Tak, tapi sudah pasti berbau busuk dan mereka tahu bahwa Munir telah mengendusnya. Dasar maling, ya maling yang pekerjaannya mengendap-endap dan mencuri tanpa pernah dipergoki orang. Sekali kepergok, bukannya merasa bersalah, malah menyalahkan orang yang memergokinya. Dasar logika aneh. Namun dari semua keajaiban itu, tidak ada seorang pun yang berpikir seperti aku bahwa karena aku anjing kurang, maka aku membunuh. Jika masih bertanya-tanya siapa kiranya aku yang tanpa kunyanya meskipun tak akan dikenal tetap saja terkutuk dalam sejarah, karena dalam kenyataannya Munir terpuja sebagai pahlawan. Bukan sama sekali, bukan karena aku takut dianggap dan dieksekusi seperti diseseu, dikeroyok beramai-ramai seperti Gaddafi, atau digantung dengan kepala di bawah seperti tontonan Mussolini. Sama sekali bukan. Jika tadi kukatakan betapa seperti dirimu pun aku punya seorang ibu, dan karena itu dapat diandaikan setidak-tidaknya pernah mengenai apa itu kasih sayang. Ya, kasih sayang terhadap kucing, kambing, meski tega menyembelihnya, monyet, lutut, siam, orang hutan maupun orang biasa. Dapat kukatakan diriku pun mempunyai keluarga, anak, istri yang dengan sangat menyesal harus kusampaikan tak mengenal dan tak pernah mengenal diriku siapa sebenarnya. Begitulah, apa boleh buat. Istriku terlanjur mengenal diriku sebagai suami yang meskipun barangkali tidak terlalu baik, barangkali juga tidak terlalu buruk. Bersikap baik pada itu, menghormati segenap keluarga besarnya,
bahkan melakukan sembah sungkem kepada para sesepuh setiap hari Lebaran ketika mereka masih hidup. Anak-anak tak bisa juga hanya mengenal aku sebagai ayah yang baik, meski tak harus terbaik, karena terus terang hidup ini tidak terlalu berbakat menunjukkan kasih sayang. Betapapun percaya, aku tidak akan pernah bisa membunuh bayi. Apakah itu berarti aku sebenarnya mempunyai hati yang cukup baik? Mungkin. Kenapa tidak? Tidak seperti perempuan-perempuan yang tak punya hati itu, aku tidak akan membuang bayi ke dalam tong sampah. Ya, jelek-jelek. Kini aku masih punya sedikit hati nurani. Aku memilih untuk meracuni Munir sebenarnya bukan karena aku ini orang yang kejam. Meracuni adalah satu dari 3 pilihan, yakni menaruh bom dalam mobil, menyantet, dan meracuni itu sendiri. Untuk yang pertama, ahli bomnya terlalu banyak meminta jaminan. Benar ya, sudah meledakkan mobil orang. Ya, waktu itu Munir baru saja membeli mobil bekas. Dasar Gismi, masih minta perlindungan. Yang kedua, sudah kubilang tukang-tukang santetnya kebanyakan alasan. Katanya Munir dilindungi keris segala. Yang ketiga, menggunakan racun. Memang paling mungkin. Teror bom yang manapun pelakunya langsung tertangkap, santet manapun juga sering terlacak kembali. Setidaknya begitulah dalam dongeng oleh dukun lain yang lebih sakti. Sedangkan racun ini terbukti meski sudah jelas Munir diracun. Belum jelas racun itu datang melalui jus jeruk, mie goreng, dan minuman dari coffee bean. Tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan cukup besar bila dicampur makanan atau minuman tidak menghilangkan rasa atau mengubah warna kecuali bau bawang putih kalau dia nanti muntah dan kemisi. Ketika arsik bercampur bawang putih. Nah, itu mah bawang kampung kalau masuk angin. Canggih kan? Tentu saja diriku yang tahu bagaimana semua itu akan telah berlangsung. Memang ada juga yang berlangsung di luar perhitungan. Ya, sama sekali di luar perhitungan. Lagi-lagi amat. Sehingga terjadilah kegemparan yang berlanjut dengan ceramah pengadilan. Drama, ya, drama dari 2 pengertian. Dapat disebut drama karena memenuhi persyaratan dramatik dalam seni pertunjukan, dan bisa disebut drama karena penuh dengan kepura-puraan, bersandiwara dalam kehidupan yang sebenarnya. Tidak percaya? Ikuti percakapan jaksa dengan saksi yang sudah beredar luas ini. Pernahkah saudara bekerja di sensor oleh pengamat? Lupa saya. Pak ini, saya akan membacakan BAP saudara. Penyidik bertanya, apakah saudara mengenal Munir? Bila iya, kapan dan di mana? Jawaban saudara, saya kenal dengan Munir tahun 1996. Waktu saya sering mengikuti diskusi di kantor Kontras membahas fungsi ABRI dan rezim Orde Baru. Betul seperti itu? Betul. Kemudian sejauh mana yang Anda tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Munir? Jawaban saudara, saya mengetahui rencana pembunuhan itu karena saya pernah disuruh melakukan pembunuhan Munir. Betul? Betul. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa yang menyuruh Anda untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir adalah Bapak Sukap alias Pak Lik alias Rambut Geni alias Pak Pandir. Betul? Betul.
Anda juga mengatakan bahwa Pak Sukap alias Pak Le alias Rambut Geni alias Pak Pandir adalah agen muda dengan golongan 3B pada Direktorat 007 Deputi 2. Betul? Tidak tahu. Saya lupa. Lupa? Oke. Sekarang pertanyaan nomor 9. Dari mana saudara tahu Pak Sukap adalah anggota TIS? Saya mengetahui Pak Sukap, agen sensor orbital, dari ruang kerjanya di gedung X Direktorat 007 lantai 2. Di mobil Pak Sukap terdapat stiker TIT. Dia juga memiliki kartu tanda anggota TIT. Betul? Lupa Pak saya. Nah, aku tidak terlalu keliru bukan? Bahwa percakapan semacam ini merupakan sandiwara yang sungguh-sungguh nyata. Tentulah aku terlibat dalam penyutradaraan sandiwara semacam ini, tapi jangan terlalu cepat menebak dan menduga siapa. Karena meskipun memang akulah yang sebenarnya sumber segala sebab kematian Munir, siapakah diriku ini sama sekali. Engkau tidak akan pernah dan tidak perlu mengenal diriku, tetapi tempatku di dalam sejarah sudah tertunjukkan dengan jelas. Memang apa boleh, bukan di tempat. Namun jika tersebut makhluk Tuhan yang disebut anjing, itu bukanlah aku. Dengan segala hormat, anjing yang paling kurapan di dunia ini pun tidak akan pernah berpikir untuk membunuh Munir. Apakah aku harus minta maaf karena telah mempermalukan manusia di hadapan segenap anjing kurap di bumi? Selama aku tidak mampu mengungkapkan siapa diriku dan mengakui kesalahanku, berarti aku sungguh-sungguh tidak. Itulah